Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Melinda, NIM 3120210026, mata kuliah berbicara, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menyampaikan pidato tentang cita-cita. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah melimpah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dalam keadaan sehat dan kepada kita semua dapat berkumpul pada acara hari ini. Selawat seiring salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana menantinya kita mengharapkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang terhormat Ibu dosen dan Bapak dosen, yang terhormat Ibu Bapak, yang terhormat para tamu undangan, yang terhormat para teman-temanku sekalian. Perkenankanlah ada kesempatan ini saya akan menyampaikan dengan judul Kibarkan Cita-Cita Setinggi Langit. Sebelumnya saya mau tanya, apakah kita semua memiliki cita-cita? Tentunya ada, bukan? Marilah kita yang hadir di sini harus memiliki impian dan cita-cita setinggi langit, karena memotivasi hidup di masa yang akan datang dengan mencerdaskan daya pikir dan anak-anak bangsa ini. Tentunya haliu dan terwujud berguna bagi kedua orang tua kita dan bangsa negara kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen, teman-teman yang berbahagia, belajar dengan giat karena kita sebagian penerus dan generasi bagi bangsa dan negara kita ini, dan kita harus bersama-sama giatkan dalam membangun Indonesia. Semua akan setuju. Bapak, Ibu, dan teman-teman bahagia, sebagian orang pasti memiliki cita-cita karena cita-cita itu adalah suatu tujuan hidup. Sebagian impian dengan cita-cita sehingga orang yang menganggap cita-cita itu hanyalah sebuah tujuan hidup, maka dari itu dengan adanya cita-cita juga menjadikan penyemangat untuk terus maju. Namun banyak yang harus sebagian menanggapi cita-cita itu hanyalah sebuah impian belaka. Maka kita harus memiliki cita-cita, jangan selalu berpikir positif. Karena adanya cita-cita justru kita akan terus bangkit dan mampu berkembang suatu dengan apa yang kita cita-citakan. Namun banyak juga sebagian orang yang menanggapi itu hanyalah sebuah mimpi. Dengan adanya cita-cita setinggi langit, kita harus maju dan terus maju. Selain itu, mulailah dari sekarang kita tidak boleh ragu-ragu dan memilih cita-cita, karena tidak ada yang tidak mungkin jika mau berusaha serta mau bekerja keras untuk menentukan cita-cita yang kita harapkan, dan kita semua bisa menjadi orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu, para dosen, jangan memiliki cita-cita dunia, bahkan kita harus memiliki cita-cita untuk masuk surga pun harus kita perjuangkan. Karena selama cita-cita hidup di dunia hanyalah sementara, dan hidup kekal kita nantinya di akhirat, dan kita juga harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak kita menjadi membawa amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, mulailah dari sekarang kita tidak boleh ragu dengan memilih cita-cita, karena tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha, mampu bekerja keras untuk menentukan cita-cita yang kita harapkan. Kita semua bisa maju dan sukses. Sebagian makhluk yang dianugerahi akal pikiran dan bahwa nafsu, pastilah kita memiliki keinginan, cita-cita, impian, pengalaman alamiah bahwa sadar yang melibatkan bukanlah suatu kejadian atau pengalaman alamiah bahwa sadar yang melibatkan panca indera, pikiran atau perasaan di saat kita tidur, melainkan memiliki arti yang meluas sebagai sebuah cita-cita atau tujuan hendak dicapai. Sejak kecil mungkin ada yang ingin menjadi tentara, pernah bermimpi menjadi seorang polisi, pilot, artis, astronot, bahkan presiden sekalipun. Sejak kita merenungkan cita-cita kita di zaman
ini sekarang sudah di zaman informasi sekarang ini. Banyak yang dalam mengejar impiannya karena menurut mereka segala sesuatu dapat diukur dan diprediksikan dengan kecanggihan teknologi informasi dan teori peluang matematis. Jadi hal yang kurang mungkin lebih baik ditinggalkan. Memang tidak ada salahnya memaafkan teknologi informasi, memanfaatkan teknologi informasi, tetapi tidak lantas membuat kita untuk berani bermimpi, membuat dunia yang sebenarnya besar menjadi kecil dan sempit dalam pikiran kita dikarenakan oleh teori peluang hasil dari pemikiran manusia yang tidak seberapa luar biasa dengan kekuasaan pencipta. Karena berawal dari mimpilah hal-hal besar tersebut terjadi. Pastikah kalian tahu? Pastikah kita mengenal B.J. Habibie, seorang profesor penemu teori keretakan sayap pesawat, seorang menteri presiden RI ketiga, dan tentu saja seorang pemimpin. Tentunya beliau pernah memimpikan sebuah pesawat pertama karya bangsa Indonesia bantuan asing, yang pada saat itu mimpinya diragukan dan dianggap omongan kosong oleh pemerintah Indonesia sendiri. Namun beliau tetap sungguh-sungguh dan terus berusaha membuktikan bahwa dia mampu mewujudkan mimpinya. Di negara asing, beliau mampu berprestasi mewujudkan mimpinya satu demi satu, dan menjadi orang Asia mampu berprestasi mewujudkan mimpinya cukup segini karena sejenisnya. Setelah beliau terkenal di Jepang, barulah beliau dipanggil ke Indonesia untuk mewujudkan mimpinya, membangun pesawat Indonesia pertama, pesawat N250. Akhirnya mimpi B.J. Habibie terwujud. Dari kisah nyata tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa jangan menyerah dan pesimis akan mimpi kita, tetapi berusahalah dari yang kita mimpikan dulu sampai sekarang ini, karena hal itu akan menjadi penyemangat buat kita untuk menyemangati diri kita sendiri. Ada beberapa nasihat untuk mewujudkan mimpi selain berbekal niat dan kesungguhan. Teruslah bermimpi dan tulislah mimpi Anda secara nyata. Jangan Anda tulis dalam ingatan saja karena pasti Anda akan lupa. Tulislah 100 target Anda di atas kertas, sehingga suatu saat nanti yang Anda lihat dari 100 target itu hanyalah coretan-coretan karena telah mencapainya. Dari situ kita teruslah bermimpi untuk meraih cita-cita. Baiklah, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan kepada saya. Sekian pidato saya, kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.